Halo semuanya, balik lagi di Masmon Channel. Oke, di sebelah aku udah ada Lukusius Triputra. Oke, Oke, mantap. mahasiswa semester 6 jurusan Ekonomi pembangunan. Ekonomi Pembangunan ya. Ekonomi ada berapa sih? Ekonomi kalau di kampusku itu ada 3. Ada 3. Apa aja tuh? Ada manajemen, ada akuntansi, sama ekonomi pembangunan. Jadi fakultasnya ekonomi, ada jurusan ekonomi pembangunan, ekonomi manajemen, sama akuntansi. Tepat sekali. Oh, oke. Kamu sendiri ekonomi Pembangunan. ya? Ya. Apa sih bedanya antara 3 itu? Kalau setahu aku sih biasanya kalau manajemen itu mengelola orang-orang di perusahaan ataupun di lembaga gitu ya. Oke. Kalau dia akuntansi lebih ke laporan keuangannya. Oh. Nah, kalau dari ekonomi pembangunan itu lebih ke kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kita tuh belajar meramu kebijakan yang akan dilaksanakan nanti, itu sih. Oh, jadi bisa dibilang ekonomi pembangunan tuh belajar tentang semua hal tentang kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sama pemerintah. Iya benar, lebih banyak gitu. Kamu dulu kan IPA kan? Iya benar, IPA. Kok IPA larinya ke ekonomi sih? Kenapa nggak cari jurusan yang sesuai gitu? Mungkin karena niat ya sih. Karena niat. Iya, karena orang IPA belum tentu nggak bisa masuk ke IPS ya. Iya benar sih. Itu kalau di dunia kuliah udah nggak ada mengenal IPA IPS, semuanya tergantung kita sendiri sudah. Iya, kalau IPA bisa masuk kemana aja sih ya. Bisa masuk kemana aja. Emang punya keinginan dari dulu apa gimana masuk jurusan ekonomi ini? Dulu nggak ada keinginan. Tapi setelah masuk kelas 3 SMA, nah itu mulai keinginan untuk jadi seorang ekonom mulai tumbuh. Karena apa tuh? Karena apa? Karena sering lihat berita sih Heeh. dulu. Terus lihat-lihat di televisi ketika pulang kampung dulu ke rumah, lihat televisi keren-keren loh kalau orang ekonom itu ngomongnya keren. Dari situlah mulai terbentuk motivasinya. Termotivasi gitu lah. Termotivasi. Oh, kayaknya orang ekonom keren nih ya. Keren, keren. Oke, nggak apa-apa sih. Iya. Iya. Jadi baru kelas 3 ya dapat keinginan ini? Iya, baru kelas 3. Ada ekspektasi nggak sebelum masuk? Apakah sesuai dengan kenyataannya? Pada awalnya bingung karena pas SMA kan belajarnya IPA. Iya, pasti nggak ada. Udah jelas nggak ada sama sekali pelajaran tentang ekonominya. Cuman awal-awal bingung, terus karena niatnya emang pengen jadi ekonom dan niatnya juga pengen belajar untuk ekonomi, ya udah aku pelajari dengan baik, akhirnya suka juga di dunia ekonomi. Jadi belajarnya mulai merasa enak, nyaman, dan ini duniaku. Asik. Tapi awalnya ada kesulitan gitu? Banyak kesulitannya, apalagi kan kalau ekonomi pembangunan itu belajar semua ya. Pertama dari manajemen dipelajarin, akuntansi, yang paling ngeri itu pelajaran akuntansi. Akuntansi, Karena iya. benar-benar nggak tahu sama sekali. Nggak ada dasar ya? Nggak ada dasar, di IPA nggak ada dasar ke akuntansi. Iya, soalnya temanku juga yang ada anak akuntansi, dia sampai les akuntansi sendiri pas masuk kuliah akuntansi. Dia dari IPA. Kebanyakan kayak gitu. Jadi rata-rata anak IPA tuh kalau udah dapat pelajaran akuntansi, ya minimal mentok nilainya B. Iya. Mentok paling Mentok banter biasanya. lah ya. Iya, kecuali yang udah cerdas itu ya. Iya. Oke, lanjut nih. Kalau berarti ini khusus ekonomi pembangunan ya. Iya, untuk pembangunan. Apa aja sih yang dipelajarin dalam ekonomi pembangunan? Banyak sih, salah satunya misal di kebijakan-kebijakan baru ini, misalnya kebijakan moneter seperti suku bunga, itu yang dipelajari di ekonomi pembangunan, yang hampir tidak ada di akuntansi dan manajemen. Jadi lebih pendalaman ke moneter, itu yang hampir nggak ada. Itu hampir nggak ada ya? Hampir nggak ada ya di jurusan lain. Terus nih kalau di hukum kan ada penjurusan lagi. Kayak aku ada hukum pidana, hukum perdata. Kalau di ekonomi pembangunan ada penjurusan lagi? Kalau ekonomi pembangunan juga ada. Jadi ada 3 sih kalau di UPN. Dia ada moneter, ada ke bank sentralan, lebih ke perbankan-perbankan gitu. Jadi kalau mau ke perbankan masuknya ke situ. Nah, salah satu juga ada yang istimewa deh. Apa? Ada yang istimewa. Jadi ada ekonomi energi. Ekonomi energi? Iya, ekonomi energi. Itu apa tuh? Jadi kita belajar tentang
lebih ke ekspor impor energi. Kan Oh, Indonesia kan terkenal dengan sumber daya alamnya kan. heeh. Jadi dengan sumber daya alam ini gimana kita mengelola ekspor impornya nanti. Nah, itu di situ dipelajarin di ekonomi pembangunan. Tapi ekspor impor khusus bagian energi. Bagian energi aja. Kayak minyak. Kayak minyak, batu bara, lebih ke banyak batu bara sih. Oh, oke oke. Kalau ekonomi moneter tuh apaan sih? Kalau moneter itu, aku jelasin dari awal dulu ya. Heeh Kalau dalam dunia ekonomi itu ada 2 sebenarnya kebijakan. heeh. Ada pertama kebijakan fiskal, ada yang moneter namanya. Oke. Nah, kalau fiskal itu dipegang oleh pemerintah, misalnya pajak, Oh, terus konsumsi, misalnya APBN itu fiskal, itu fiskal. dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat ya. Iya. Nah, kalau untuk moneter itu dipegang oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Jadi tu tujuannya itu adalah meramu kebijakan-kebijakan, misal dari menaikkan tingkat suku bunga, suku BI 7 days repo rate, misal itu. Terus misalnya mengawasi perbankan secara makroprudensial. Secara makro ya. Heeh. Misalnya ada perbankan yang dia mau bangkrut. Nah, ini tanggung jawab oleh Bank Indonesia. Ah, iya iya iya. Di hukum aku juga pernah belajar sih masalah masalah bank mau bangkrut kan ada dibantu sama Iya, ini, dibantu. sama Bank Indonesia. Heeh. Jadi ada penjurusnya ada 3 ya, moneter, perbankan, sama energi. Nah, Energi. kalau kamu sendiri ngambil apa? Kalau aku sih moneter, lebih ke Moneter. moneter. Iya. Oh, kenapa tuh ngambil moneter? Lebih menantang sih, Oh, yes. karena kan nggak banyak juga orang ngambil moneter, karena katanya sulit. Oh iya? Iya, sulit, karena sulit sulit itu kan belum tentu kebijakan yang kita buat itu sesuai dan relevan di pasar ya, gitu. Hmm. Jadi lebih menantang kalau dan memacu adrenalin sih, Oh, makanya aku milih. aku kira moneter malah banyak, ternyata malah sedikit yang ngambil. Malah sedikit, Yang banyak tuh apaan? paling banyak itu ke perbankan Perbankan perbankan, ya? lebih ke perbankan. Perbankan. Kalau energi masih sedikit juga. Kalau energi juga sedikit, karena permintaan dunia kerja kan susah juga. Terus kita lanjut ke masalah keseharian nih di perkuliahan. Apa aja sih suka dukanya belajar di jurusan ekonomi pembangunan? Duka dulu ya nih, Iya, duka aja deh dulu. kalau dukanya sih lebih ke bingung ya, misalnya nih, kita tuh harus membaca berita, karena aku kan monitor kan, harus baca berita terus. Jadi kalau misal di kelas, kita masuk, kita nggak baca berita, kita bingung apa hari ini pembahasannya. Oh. Karena semuanya itu kan kalau ekonomi itu kan nggak ada ilmu pasti ya, bukan Iya. ilmu pasti. Jadi setiap saat itu berubah. Jadi kalau kita nggak ngikutin berita, nggak ngikutin tren, wah kita pasti tertinggal. Di kelas juga tertinggal nanti. Oh, pantesan sih, soalnya tiap aku ketemu kamu, kamu kayak tahu banget kabar hari ini Woi, gimana. nggak juga nggak juga. Iya kan, berarti emang tiap hari kita harus baca koran lah, baca Iya, berita gitu terus. internet sih, internet Internet internet, ya, iya supaya tahu kabar hari ini gimana, kondisi iya, ekonomi hari benar, ini. Itu lumayan juga ya, tantangan besar juga ya lumayan ya, untuk karena kan nggak banyak orang juga yang suka baca juga kan. heeh. Nah, itu tantangan besar tuh. Terus kalau kamu gimana dengan situasi itu, kamu tetap menjalaninya, kamu tetap baca berita tiap hari? Ya mau tidak mau ya, karena kita sudah berkecimpung di dunia itu, ya jadi harus tetap ngikutin alurnya, menikmatin lah. Iya, nikmatin. Ya jadi lama-lama jadi sebuah tuh kebiasaan juga ya. Iya, kebiasaan. Jadi kalau nggak baca berita 1 hari itu, wah ini gimana nih keadaan sekarang, masih Iya. bagus atau enggak? Mhm. Heeh. Itu kalau terus ada lagi dukanya? Dukanya ini, tugas sih, Tugas. tugas, tapi tugasnya yang kelompok. Heeh. Susahnya kalau kami itu biasanya analisis. Mmm, Analisisnya bukan yang analisis sederhana ya, mhm. cuman lihat baca berita, enggak. Jadi kalau di ekonomi pembangunan itu biasanya analisisnya menggunakan salah satunya SPSS ya, SPSS. Itu Apaan tuh? aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data-data. Misalnya ada pengaruh X terhadap Y berapa persen. Jadi kalau di ekonomi pembangunan tuh nggak sembarang analisis. Jadi analisisnya memang harus terukur. Jadi tingkat kesalahannya harus berapa persen, harus 5% gitu. Itu yang susah. Jadi tugas dosen kadang-kadang susah juga dikerjain karena bukan tugas yang sembarang. Jadi kayak menganalisis sama kondisi hari Nah, ini, kondisi hari ini berapa persen
pengaruhnya terhadap ini. Misalnya ada inflasi nih berubah kan, Heeh. perubahannya kenapa? Jangan cuman misalnya berubah ya karena harga naik, itu nggak bisa penjelasannya kayak gitu. Jadi harus ada datanya, harus menggunakan software-software gitu, itu sih. Oke. Tapi emang iya sih, apalagi ekonomi ini selalu berkembang. Iya, selalu berkembang. Tiap hari berkembang. Berjalan terus, woy. Bukan tiap hari lagi, per jam pun bisa. Per detik sudah. Iya kan ya. Kayak berita. Kalau kita ngikutin berita per detik udah jalan terus. Misalnya ada suatu berita, tek, bisa menghancurkan ekonomi kan? Iya, benar. Sangat mungkin ya. Iya, sangat mungkin. Iya, tantangannya mungkin lebih ke situ ya. Iya, Kita harus selalu update, harus update. bukan harian lagi tapi per jam lah kita selalu melihat berita. Tapi kalau zaman sekarang sih udah enak ya, Instagram cepet. Cuman ngikutin kan, di-follow, udah dia muncul sendiri kan. Muncul sendiri gitu ya. Terus tuh dari dukanya ya. Nah, sekarang sukanya lah, apa dari jurusan ekonomi? Kalau sukanya, kalau aku ya, kalau dari aku, kalau anak ekonomi pembangunan itu kayak lebih keren gitu dari yang lainnya. Gimana tuh, keren gimana? Karena kami itu lebih ke menganalisis suatu gejala yang besar. Kami nggak cuman menganalisis misal di perusahaan aja atau di lembaga aja. Jadi kami menganalisis secara menyeluruh. Misal pengangguran itu dampaknya apa, kemiskinan. Jadi menyeluruhnya. Makanya lebih keren gitu loh ekonomi. Iya sih, keren juga ya. Kayak negara kan ekonomi Negara, adalah iya. hal yang terpenting bagi Hal negara. penting. Jadi itu harus benar-benar dianalisis, dicari tahu. Heeh. Dan salah satu lagi yang aku sukai dari ekonomi pembangunan tuh lulusannya. Gimana? Contohnya nih lulusannya Sri Mulyani tuh. Nah, ekonomi Oh. pembangunan kan terkenal banget tuh. Iya. Orang-orang di World Bank, di IMF itu semuanya ekonomi pembangunan rata-rata. Oh gitu. Ilmu ekonomi kan namanya. Ilmu ekonomi. Kalau akuntansi jarang ya? Akuntansi ada, tapi di bagian-bagian tertentu. Iya sih. Tapi kalau ekonomi pembangunan biasanya jadi gubernur Bank Indonesia, menteri keuangan, keren kan. Kita doakan Yolokus bisa jadi gubernur Bank Indonesia. Amin. Tahun 2030 ya? Iya. Amin. 2035 lah, terlalu cepat 2030. Oh iya. Terus nih masalah prospek kerja. Kalau khusus ekonomi pembangunan tuh bisa kerja di mana aja sih? Sebenarnya kalau dari aku ya, selama aku masuk di kuliah, jadi kita mau jurusan apapun kita bisa masuk ke dunia itu. Iya. Ya, tapi tergantung lagi kan potensi kita di mana. Mm-mm. Tapi kalau di ekonomi pembangunan sendiri itu paling cocoknya kalau misalnya kita bekerja di perbankan misalnya. Terus kita kerja di Bank Indonesia. Kemudian kita misalnya kerja di perusahaan bisa sebagai analisis data. Misal nih penjualan turun, gimana kita ngejelasin penjualan turun ini pakai data itu. Oh. Jadi kalau yang suka analisis bagus banget di ekonomi pembangunan. Berarti cocok buat orang yang suka menganalisis sesuatu. Benar. Misalnya masalah. tertarik sama data gitu loh. Itu sangat cocok pokoknya. Ada masalah dalam suatu perusahaan, kita analisis, kita cari datanya, baru ketemu permasalahannya. Jadi based on data ya. Jadi nggak bisa kita misalnya, wah itu karena ini gitu. Nggak bisa. Alasannya itu harus benar-benar terukur dan terarah menggunakan data. Nggak boleh asal ngomong Nggak boleh asal ngomong. Satu berita langsung ngasih kesimpulan, nggak bisa. Iya, gitu. nggak bisa itu. Harus dianalisis dulu. Keren anak ekonomi ini ya. Keren dong. Analisisnya tuh udah mateng lah ya. Harus. Ini nih, mungkin yang nonton video ini udah ada yang siap-siap masuk jurusan ekonomi, mungkin udah ada yang keterima ya? Mungkin kayaknya. Soalnya SNPTN kan udah pengumuman kan? Iya. Ada nggak tips gitu buat teman-teman yang mau masuk jurusan ekonomi pembangunan? Ini bisa nggak kita bilang ekonomi doang, nggak dispesifikin ke ekonomi pembangunan? Nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Ekonomi itu lebih luas gitu. Berarti ini tips buat teman-teman yang pengen atau udah masuk jurusan ekonomi pembangunan. Iya. Apa aja nih tipsnya? Kalau dari aku sih lebih ke update terhadap berita sih. Karena tanpa informasi yang baru kita bakal ketinggalan dengan pengetahuan yang baru. Itu yang pertama ya. Terus untuk yang kedua, sukai apa yang tidak kamu sukai sebenarnya. Terutama hal-hal yang penting kan. Hal-hal yang
tentang berbau pelajaran sebenarnya kita nggak sukai, tapi kita harus menyukainya untuk kesuksesan suatu saat nanti, gitu sih. Terus apalagi ya, mungkin lebih ke sukai data, karena di ekonomi pembangunan kita nggak bakal lepas dari yang namanya data, itu aja. Itu sih dari aku. Jadi 3 itu ya selalu update, Selalu update, terus yang penting juga jangan lupa data, jangan lupa data tuh. terus yang apa lagi yang kedua? Yang kedua sukai apa yang tidak kamu sukai itu. Iya, itu mungkin bagian yang tersulit tapi ya namanya kuliah kan. Namanya kuliah harus tetap disukai. Iya, soalnya kuliah beda sama SMA. Beda, Beda banget kan. beda banget. Karena kalau SMA kan santai-santai aja gitu. Iya, lebih santai kayak disuapin. Sekali dirapi Kalau ya. kuliah kita udah kayak makan sendiri. Mhm. Oke, mungkin segitu aja ya. Asik banget ngomong sama calon ekonom kita. Amin, amin. Makasih ya Lukus sudah mau mampir di podcast ini. Siap. Semoga sukses ya. Kita doain tahun depan lulus. Amin, amin. Hehe. Buat temen-temen segitu aja mungkin, kalau yang pengen masuk jurusan ekonomi bisa dipersiapkan dari sekarang, bisa juga kontak, boleh nggak aku taruh sosial medianya Lukus di Boleh dong, deskripsi? boleh, Boleh, boleh. oke. Nanti aku taruh, sosial medianya Instagram lah ya, Iya, di boleh, boleh. deskripsi box di bawah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton, mohon maaf kalau masih ada kesalahan dalam video ini. Semoga selalu sukses selalu dan sampai jumpa. Dah. Dah.